kang saka Gusti atiku dadi lan sedih wetenge atiku ora karuan jebule ora saiki jebule ora saiki jebule sampe mburine saiki aku nampa kabegjane suwe aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih wetenge atiku ora karuan jebule ora saiki jebule ora saiki jebule sampe murine saiki aku nampa kabegjane aku ketun banget biyen kok arep mulo awet ora kuat kok rasane saiki aku seneng Gusti samberkahi matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih wetenge atiku ora karuan jebule ora saiki jebule ora saiki jebule sampe mburine saiki aku nampa kabegjane aku ketun banget biyen kok arep mutung awet ora kuat kok rasane saiki aku seneng Gusti samberkahi matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun aku ketun banget biyen kok arep mutung awet ora kuat kok rasane saiki aku seneng Gusti samberkahi matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun
oleh kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mohon anugerah yang daripada-Mu Tuhan, kuasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam sukacita surga bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berpegang terus kepada kebenaran, sebab kebenaran itu pada akhirnya akan menolong setiap kita. Kebenaran itu akan menyelamatkan jiwa kita. Kebenaran itu akan menguduskan hidup kita. Dan juga kebenaran itu akan membuat hidup kita bahagia selama-lamanya. Nah, bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, bersama dengan kru dan juga mitra bakti, saya undang Bapak Ibu baik yang di rumah dan juga yang ada di gereja. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Semuanya bagimu. Apakah seluruh hidup kita ini hanya bagi Tuhan? Atau kita berikan sebagian? Bapak Ibu, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, tidak ada lagi yang disisakan. Bahkan seluruh hidupnya sudah tersita, termasuk seluruh harta bendanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, yang sudah bisa kita akan pujikan bersama-sama, yang belum, mari belajar bersama kami. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita pujikan pujian ini, semuanya bagimu. Haleluya. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia, kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku
agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada yang Bapak Ibu sisakan demi kesenangan pribadi? Tahukah Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan seluruh hidupnya tanpa sisa. Apakah Bapak Ibu masih menyayangkan diri, menyayangkan nyawa, menyayangkan harta, menyayangkan pangkat dan derajat? Apakah Bapak Ibu mensyukuri kemurahan yang tiada batas melalui pengorbanannya di atas kayu salib? Sepatutnya segenap hidup kita baginya, semuanya. Dan biarlah jalan hidup kita ke depan hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk menyenangkan hatinya, sehingga seluruh hidup kita ini tersita dan dimiliki. Tidak ada lagi kepentingan kita selain kepentingan Tuhan. Seluruh hidup kita ini miliknya, dan Dia berhak mengatur, memiliki apapun yang ada di dalam hidup kita. Jikalau Tuhan sudah melepaskan kemuliaan dari Bapa dan menggantikannya dengan kehinaan karena mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, apakah kita masih menyisakan keinginan diri sendiri lebih daripada keinginan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan kembali pujian ini. Semuanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Aku tidak mau lagi sisakan. Haleluya Yesus. Haleluya, segenap hati dan kita akan sembah di haleluya. Melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela
hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya senam hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya, segalanya bagiku. Segenap hati katakan haleluya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya, segalanya bagi keras. Sekali lagi dengan segenap hati, haleluya. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya senang hidup bagimu semuanya, semuanya. Jalan hidup ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya, segalanya bagi kerajaan. Sekali lagi haleluya. Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Bagi kepentinganmu Yesus, kemurahanmu yang tiada batas. Aku miliki, aku terima. Karena itu sepatutnya segenap hidup ini bagimu semuanya, semuanya. Tak harus ada yang disisakan. Inilah jalan hidupku seluruhnya, bahkan sampai ke masa depan. Aku hanya mau melayanimu Tuhan. Haleluya. Oh, segala
adalah pemilik pekerjaan di bumi ini. Haleluya. Kami hamba-hambamu siap mengabdi dan melayanimu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, tidak cukup hanya ucapan syukur untuk setiap kemurahan-Mu yang tak terbatas. Karena itu kami mau segenap hidup kami serahkan semuanya. Tuntun jalan hidup kami ke depan, agar kami tidak mengingini apapun selain Tuhan. Hanya melayani-Mu, hanya melayani pribadi-Mu. Sebab ketika kami melayani Engkau, Engkau menjamin seluruh hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Walaupun ada banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, kami percaya kami akan terus dikuatkan dan dimampukan. Terima kasih Tuhan untuk kami, tim JKI Mana Eklesia, yang Tuhan percayai bersama dengan kru dan juga mitra bakti untuk melayani hati-Mu. Jika sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya urapan kuasa-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah siap diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang kaya belum tentu dia memiliki segalanya. Walaupun dia bisa membeli apapun yang diingini oleh hatinya. Di dalam Alkitab ada satu contoh. Seorang yang kaya firman Tuhan menyebutnya. Dan juga firman Tuhan mengatakan dia seorang pemungut cukai. Tapi dia merasa di dalam hidupnya ada yang kosong di dalam ruang hatinya. Yang dia tidak temukan dengan banyaknya harta benda kekayaannya. Sehingga dia perlu tahu siapa Yesus yang sedang berjalan lewat di kotanya dan banyak orang mengikutinya. Rasa penasarannya membawa dia harus bertemu, harus melihat siapa Yesus. Sekalipun dia harus merendahkan diri karena tidak bisa melihat, karena banyaknya orang, sehingga pandangannya tidak bisa langsung melihat Yesus karena badannya pendek. Dan dengan tekad yang kuat dia harus naik memanjat pohon demi melihat Yesus. Namun ada seorang penguasa, dia tinggal di istana dengan penuh kehormatan dan kekuasaan. Ketika Yesus harus dihadapkan kepadanya untuk diadili, namun penguasa ini adalah orang yang jauh dari kebenaran. Bahkan dia orang yang ambisi dengan jabatan. Apapun dia akan lakukan demi mendapatkan jabatan. Mungkin dengan curang, dengan menyingkirkan lawannya. Bahkan ketika dia berdialog dengan Yesus dan tanya siapa dia, Tuhan berkata, akulah dia. Akulah kebenaran. Lalu ditanya, apakah kebenaran itu? Walaupun dia sudah melihat dengan jelas berdialog, dia memiliki waktu kesempatan untuk menerima kebenaran itu.
tapi demi jabatan. Suara hatinya akhirnya dibutakan. Dan dia lebih menuruti suara orang banyak daripada suara hati nuraninya. Bahkan masukan dari istrinya pun ditolaknya. Akhirnya dia tidak pernah ketemu dan menerima kebenaran itu. Karena dia sudah menyia-nyiakan waktu ketika Tuhan menjumpainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam pertemuan ibadah live kali ini kita akan belajar tentang satu topik, memiliki kebenaran. Apakah perlu Bapak Ibu Saudara memiliki kebenaran itu? Iya. Mungkin orang yang kaya, seorang penguasa, orang yang sehat, kebanyakan apa itu kebenaran? Belum perlu, tidak penting. Karena kebenaran itu akan membuatnya tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan duniawinya. Sehingga banyak orang takut dengan kebenaran. Namun Bapak Ibu, kita harus mengambil satu suri teladan dengan tokoh yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Dipersilahkan. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun, menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki kebenaran harus ada usaha, harus ada niat, harus ada tekad yang kuat, yang muncul, yang tumbuh dari dalam hati kita. Kita tidak bisa mengharap itu jatuh tiba-tiba dari langit, tapi harus memang diperjuangkan. Memang kita tidak bisa membeli kebenaran, sebab kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak dapat dibeli oleh apapun, oleh orang kaya sekalipun, yang punya banyak uang sekalipun. Karena firman Tuhan ada kisah seorang tukang perak yang bernama Simon ingin membeli kuasa, membeli kebenaran, tapi akhirnya oleh Rasul Petrus dikatakan, "Enyahlah kamu dengan harta bendamu."
Kebenaran tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Tapi kebenaran itu bisa didapatkan oleh orang yang memiliki tekad yang kuat memperjuangkannya. Tidak hanya duduk diam, lalu tiba-tiba turun dari langit. Nah, apa yang terjadi dengan seorang tokoh yang Alkitab sebutkan dengan nama Zakius? Disebut di situ Zakius adalah apa? Kepala pemungut cukai. Orang terpandang, orang terhormat. Dan firman Tuhan nambahkan juga dia orang kaya. Berarti dia berlimpah harta benda. Dia tidak kekurangan apapun. Walaupun kekayaannya, kedudukannya menjadi musuh dari bangsanya. Karena di zaman itu seorang pemungut cukai adalah antek-antek dari seorang penjajah yang memungut pajak dari rakyat untuk negara asing yang menjajah. Waktu itu adalah Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun apa yang terjadi? Apakah Zakius puas dengan kedudukannya? Apakah Zakius ini puas dengan kekayaannya? Suatu hari ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dan melewati kota di mana Zakius ini tinggal, yaitu kota Yeriko. Dan keinginan taunya yang besar membawa dia meninggalkan pekerjaannya. Namun sayangnya karena badannya pendek, firman Tuhan mengatakan, sehingga dia tidak bisa melihat karena ada banyak orang yang tinggi, yang besar, yang ada di pinggir-pinggir jalan, menutupi pandangannya untuk melihat Yesus. Namun tekadnya tidak padam. Tekadnya semakin kuat, keingintahuannya semakin besar, sehingga dia lari mendahului orang-orang ini sebelum Yesus lewat. Kemana dia? Ternyata dia naik pohon. Hanya untuk apa? Melihat Yesus. Dia mau merendahkan dirinya. Mungkin orang lain mengolok-ngoloknya, tapi dia tidak peduli. Demi melihat Yesus, dia mau memberikan waktunya, merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, hanya untuk melihat saja. Ini belum bertemu secara pribadi. Nah, namun kerinduannya yang besar itu, walaupun dia tidak memanggil nama Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu setiap gerak hati dari Zakius ini. Begitu juga Tuhan itu tahu gerak hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar atau mengenal, melihat Yesus secara langsung. Tetapi ketika Bapak Ibu memiliki kerinduan, setiap kali Bapak Ibu mendengar tayangan khotbah secara live, baik itu di Facebook, di YouTube, dan juga di channel-channel yang lain, di platform yang lain, Bapak Ibu bisa temukan di sana. Ketika hati Bapak Ibu memiliki dorongan yang kuat untuk mengenal, menerima, jangan tahan, jangan hentikan. Itu saatnya Bapak Ibu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi kita akan baca ya. Kita mulai baca ayat yang ke-6, 7 ya, dan 8. Mari dipersilahkan. Injil Matius tadi pasal 19 ayat 6, 7 dan 8. Dipersilahkan. Lukas 19 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus. Oh, berarti ayat yang ke-5. Ya, 5 dulu.
sampai 7 aja ya, 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ya, sampai situ dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus, untuk memiliki kebenaran, itu ditangkap. Getarannya dirasakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan perlu secara pribadi bertemu dengan Sakius. Bahkan untuk apa? Menumpang di rumahnya. Tadi ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Sakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi langkah pertama untuk memiliki kebenaran harus menerima Yesus. Menerimanya secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menyelamatkan hidup kita, tidak hanya saat kita di bumi ini, memenuhi segala kebutuhan kita, memenuhi segala doa-doa dan permohonan kita. Apa yang kita perlukan lebih daripada itu adalah keselamatan jiwa. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu juga akan menyelamatkan jiwa kita, hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk memiliki kebenaran, Bapak Ibu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan dengan beban, bukan dengan terpaksa, karena ada yang mengajaknya, atau karena pasangan hidup, atau karena Bapak Ibu menerima sesuatu. Karena ada banyak isu-isu yang dihembuskan gitu ya. Seolah-olah kalau kita Bapak Ibu menerima pemberian dari orang yang ya tidak seiman, berarti Bapak Ibu akan dipaksa untuk mengikuti orang tersebut. Bapak Ibu jangan salah paham. Karena untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah kesadaran pribadi. Itu adalah panggilan Tuhan sendiri. Siapa yang memaksa Sakius? Sakius itu orang sibuk. Dia kepala pemungut cukai. Harus menghitung pajak yang dia terima dari bawahannya. Harus mempertanggungjawabkan, membuat laporan-laporan. Setiap hari pasti sibuk. Tapi mengapa dia memberikan waktu secara khusus untuk menjumpai Yesus? Karena memang Sakius ini juga dibilang ayat-ayat selanjutnya, sebab dia juga anak Abraham. Artinya Sakius juga tergolong anak orang beriman. Bapak Abraham itu disebut adalah bapak segala orang yang beriman. Nah, jadi ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia juga digolongkan masuk di dalam keluarga Abraham sebagai bapak orang beriman. Jadi Bapak Ibu, untuk memiliki kebenaran bukan karena kita memiliki pangkat, derajat, kekayaan. Karena nanti kita akan membaca selanjutnya apa yang dilakukan oleh Sakius untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk memiliki kebenaran itu. Kita akan baca ayat dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Nanti kita kembali lagi ke Injil Lukas ya. Kita baca dulu ayat surat Yohanes 1 ayat pasal 4 ayat 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oh, bukan itu. Atau pasal 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Barang siapa memiliki anak, atau pasal 2. Itu tadi enggak salah. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup.
1 Yohanes. Pasal 2 mungkin, ayat 12 atau pasal 3. Coba dilihat dulu. Pasal 3. Nah, ya sudah, kita abaikan saja. Firman Tuhan katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya Bapak Ibu, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki kebenaran itu. Siapa anak? Itu adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Ialah Sang Kebenaran yang telah turun menjadi manusia. Di dalam diri manusia Yesus. Jadi setiap orang yang memiliki kebenaran, dia memiliki kehidupan kekal. Baik saat dia menerimanya ada di bumi ini sampai nanti juga ada di dalam surga mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lewatkan waktumu. Karena nanti hidup kita ini akan sia-sia dan menyesal kelak di kemudian hari. Milikilah Sang Kebenaran, milikilah anak, milikilah Yesus. Maka Bapak Ibu akan memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, untuk memiliki kebenaran, apa yang dilakukan oleh Sakyus? Kita akan baca ayat 8 dan 9, dipersilahkan. Lukas 19 ayat yang ke-8 dan ke-9. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah Bapak Ibu, ada satu perubahan yang radikal yang terjadi kepada orang-orang yang bertemu Yesus secara pribadi. Orang yang memiliki kebenaran di dalam hidupnya. Apa yang dilakukan setelah dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi? Yang kedua adalah dia menyerahkan hartanya. Bukan dengan paksa. Karena ada orang yang menuduh dia menumpang di orang yang berdosa. Memang pemungut cukai itu dianggap pendosa oleh orang-orang Yahudi. Dan Sakyus tahu bahwa dia adalah dianggap sampah oleh masyarakat. Karena itu setelah dia berjumpa dengan Yesus, Sang Kebenaran itu hidupnya benar-benar diubah. Sehingga sifatnya yang materialistis, yang hidupnya hanya untuk mencari uang dan kekayaan, jabatan. Sekarang dia mau menyerahkan harta benda yang dia selama ini cari dengan kerja keras, dengan berpeluh dan berkeringat. Dia mau apa? Sumbangkan, bagikan kepada banyak orang. Bahkan dia berkata, kalau ada yang diperas akan dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Bapak Ibu, empati harus kita bangun khususnya saat-saat ini di mana seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, khususnya di negara kita Indonesia. Ada banyak orang yang jatuh karena usahanya bangkrut, karena kesehatannya memburuk, karena penghasilannya habis. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi apakah Bapak Ibu yang masih diberi
harta masih dilimpahi dengan rasa senang, dilimpahi dengan kesehatan, mau membagikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini saatnya Bapak Ibu, kita membangun rasa empatik itu. Tidak hanya sekedar kasihan, tapi dengan tindakan. Kita mengulurkan tangan, memberi, menolong, menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak hanya dengan perhatian dan doa, tapi juga dengan harta benda yang kita miliki. Jadi orang yang memiliki kebenaran, dia mau tidak hanya menerima Yesus, menyerahkan tubuhnya, jiwa rohnya, tetapi juga harta bendanya. Itu bukti bahwa dia sudah hidup di dalam kebenaran. Dia sudah menerima Yesus secara pribadi. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-10. Dipersilahkan. Ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Anak Manusia, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, datang ke bumi ini bukan mencari orang yang berduit, orang yang kaya, orang yang memiliki pangkat derajat yang tinggi, tapi mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang memiliki kebenaran juga memiliki tugas seperti Tuhan Yesus lakukan ketika ada di bumi ini. Sekarang ini gerejanya dan kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya memiliki amanat agung, memiliki mandat untuk kita mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Siapa yang terhilang? Orang-orang yang belum percaya Yesus. Seperti kita dahulu hidup di dalam kegelapan waktu kita belum percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi miliknya, ditebus oleh darahnya yang mahal. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Melayani Tuhan dan sesama. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi orang yang memiliki kebenaran di dalam hidupnya, dia memiliki panggilan untuk apa? Melayani sesama kita yang terhilang, yang hidup susah, yang miskin, yang sakit, yang menderita. Itu tugas kita semua, bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala sidang, tapi setiap kita anak-anak Tuhan memiliki panggilan yang sama seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan ketika ada di bumi ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kebenaran itu tidak hanya kita genggam, kita bangga karena kita memilikinya. Sebagai bukti kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak pernah membagikan harta milik kita. Tidak pernah kita melangkahkan kaki kita untuk pergi dan mencari mereka, memperhatikan, mendoakan, dan mengulurkan tangan agar mereka juga menerima kasih Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, jangan egois. Kebenaran yang sudah Bapak Ibu miliki itu baik, tapi itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Sebagai penutup, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab
firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk gerejanya, untuk orang-orang yang percaya, yang mau melakukan tugas panggilannya, yang tidak hanya berdiam diri menikmati kebenaran, menikmati keselamatan, menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi juga mau melakukan, mempraktekkan kebenaran itu untuk menjangkau sesamanya. Dan hidup orang yang sudah memiliki kebenaran dikuduskan, dijagai, dilindungi dari cara hidupnya yang lama, yang berdosa, supaya dia ini mampu membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan siapa yang menguduskan itu? Firman. Sebab firman itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah jalan kebenaran itu. Dan orang-orang yang sudah memiliki kebenaran, memiliki jalan itu, memiliki kepastian itu. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan hidup. Rendahkan diri, rendahkan hatimu seperti tekad dari Zakius. Walaupun banyak orang di sekelilingnya mencemooh, mengatakan dia seorang pendosa karena dia seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai. Seorang yang dianggap sampah masyarakat karena antek-antek penjajah. Tapi dengan tekadnya yang kuat, dia mau merubah image dari masyarakat, dari pemandangan Tuhan bahwa dia orang berdosa. Makanya dia membuat langkah yang besar. Dia mau berjumpa Yesus, bahkan menerima Yesus, tidak hanya secara pribadi, tapi juga tinggal di rumahnya. Dan dia membagikan harta bendanya. Dan juga dia melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, juga untuk mencari dan juga menyelamatkan mereka yang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum saya mengakhiri pertemuan ibadah live ini, mari saya dorong kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa memiliki kebenaran, Bapak Ibu jangan bangga, tetapi bagikan kebenaran itu. Setelah Bapak Ibu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, bagikan juga harta milikmu kepada mereka yang sedang saat ini terpuruk dan membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tidak hanya secara materi, tetapi juga bagikan kebenaran hidupmu yang benar kepada orang lain untuk mencari mereka dengan cara menyelamatkan, membawanya kepada Yesus, agar kita bersama-sama nanti akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru, menjadi warga kerajaan surga yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Ku hidup bagimu. Apakah hidup kita ini mau kita pakai untuk Tuhan atau untuk kesenangan diri kita sendiri? Haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu, Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran
menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, menyatakan janjiku kepadamu. Katakan dengan segenap hati kita, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi segenap hati katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan dunia tak bisa, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat untuk Gereja Tunanetra, untuk para sponsor, donatur, pemilik tempat ini, untuk Sinode JKI, untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa dan nanti akan saya tutup dengan doa berkat. Saya mohon dengan hormat Opa Anwar akan berdoa untuk doa-doa syafaat ini. Dipersilahkan. Segala puji hormat ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang berada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur pada saat siang hari ini sudah menerima kebenaran firman Allah. Tanpa kebenaran kami sebagai manusia yang penuh dengan noda-noda dosa, tetapi oleh karena kebenaran hidup kami berarti di mata pemandangan Tuhan, sehingga hidup kami berguna untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dibawa ke rumah ibadah di tempat ini, nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan oleh semua bangsa-bangsa ya Bapak. Kirimkan jiwa-jiwa baru dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan, supaya benar-benar bangku-bangku yang sudah disediakan ini digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Yafet yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, supaya Bapak Yafet tetap melakukan tugas dalam pelayanan ini dengan setia. Kesetiaan itulah
menyenangkan hati Tuhan. Jika menyenangkan hati Tuhan, hamba-Mu diberkati Tuhan, jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Banyak kebutuhan-kebutuhan di tempat rumah ibadah ini. Donatur-donatur yang kita perlukan untuk transport kendaraan, bahkan untuk makan. Kiranya Tuhan tolong. Pakai dermawan sehingga mereka hatinya tergerak untuk membantu dalam pelayanan di tempat ini. Nama Kristus selalu dipuji dan dipermuliakan oleh semua bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba-hamba-Mu yang siap untuk melakukan tugas di dalam pelayanan tempat ini. Tambahkan hikmat, akal, budi, pengertian yang sumbernya dari kebenaran firman Allah. Sehingga hamba-Mu tetap setia melakukan tugas untuk melakukan tugas dalam pelayanan bersama-sama kepada hamba-Mu Bapak Yapet. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa kepada pemerintah kita. Ya Tuhan, berkati Bapak Jokowi, Pak Maruf, ya Tuhan, para menteri, TNI Polri, berkati Tuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan dari Tuhan pandemi, Tuhan vaksinasi. Tapi mereka ya Tuhan, Indonesia ini, terima kasih, kota-kota kecil, terima kasih, sampai pegunungan, sampai di laut pun, ya sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan tugas dalam pemerintahan ini. Nama Kristus selalu dipuji dan dipermuliakan oleh semua bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih sekali lagi Bapak di surga. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan, bahkan adik-adik sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, sehingga pengenapan firman Tuhan sesuai pada saat ini. Kebenaran hanya di dalam nama Yesus Kristus yang bisa membenarkan setiap manusia yang ada di bawah kolong langit, di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Urat ya hamba-Mu Bapak Yapet yang sebentar akan bagikan berkat surgawi, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang boleh bawa berkat surgawi lewat ucapan hamba-Mu yang akan berkati kami semuanya. Segala puji hormat, doa, ucapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang berada di dalam kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sebelum kami memohon berkat-Mu atas setiap kami tim dari JKI Mana Eklesia, kru dan mitra bakti. Kami teringat pemilik tempat ini Bapak Ibu Iwan Tesi, beri kesehatan, kekuatan, terus pakai hidupnya, masa tuanya, anak mantu cucunya di dalam rumah tangga, keluarga dan pelayanan. Juga Tuhan memberkati sinode kami JKI, Pastor Adi, Ibu, dan Tuhan seluruh pelayanannya sebagai Ketua Sinode, sebagai Rektor di STT Sangkakala. Tuhan memberkati masa tuanya, para dosen, mahasiswa. Tuhan juga untuk Tuhan, mereka Tuhan, pengurus Tuhan, badan pengurus harian. Berkati Bapak Pendeta Edi Suyanto, Bapak Pendeta David Mayanto, dan seluruh jajarannya. Memberkati agar Tuhan memberi kemampuan dan juga memberkati kesehatan, kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah memohon berkat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia bersama dengan kru dan mitra bakti. Nah Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.